Halo, aku Langit. Hai, aku Carla. Dan ini adalah Menyang Museum. Setiap museum menyimpan kisah. Di sini, kita akan menyang alias berkunjung ke berbagai museum dan berbagi cerita-cerita yang ada di sana. Ya, sedikit disclaimer ya sebelum kita mulai. Pertama, info praktis seperti harga tiket, jam buka, fasilitas, dan lain sebagainya dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan pengelola museum. Jadi, pastikan terus untuk selalu update info museum secara mandiri. Kedua, poin-poin obrolan termasuk ulasan, kritik, saran, dan lain sebagainya akan berisi opini pribadi berdasarkan riset dan kunjungan langsung ke lapangan. Dan ketiga, spoiler alert. Ulasan umum akan mencakup denah kompleks, garis besar ekshibit di tiap ruangan dan juga tiap lantai, dan fasilitas yang tersedia. Oke, jadi obrolan kita akan terbagi dalam beberapa segmen, mulai dari profil dan juga sejarah singkat museum, lalu ada jelajah, area, dan ekshibit museum secara umum, ada kisah sorotan, ada ulasan plus minus museum, umpan balik, publik yang direkomendasikan, lalu ada fasilitas yang tersedia, dan juga info praktis meliputi jam buka, harga tiket, dan juga kontak. Semoga info yang nanti kami bagikan bisa bermanfaat. Amin. Jadi nantinya kalau ada info yang keliru atau telah diperbarui atau dimodifikasi, jangan sungkan untuk mengingatkan kami. Nah, terlepas dari review di Menyang Museum ini, kami merekomendasikan teman-teman untuk berkunjung langsung nih ke museum untuk mendapatkan pengalaman yang paling otentik. Ya, dan dalam Menyang Museum kali ini, kita akan berkunjung ke Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, masih di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Dan nantinya di episode kali ini, kita akan ngobrol bercerita tentang drama persahabatan atau bromance gitu ya. Spicy. Antara Jenderal Sudirman dan juga Presiden Soekarno semasa Revolusi Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal juga sebagai Perang Mempertahankan Kemerdekaan RI selama agresi militer Belanda season 1 dan 2 yang berlangsung selama 1945 sampai dengan 1949. Oke, jadi kali ini kita bermain. Kita berkunjung menyang ke Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya, jadi sebelumnya kita sudah menyang ke museum lain di Purwokerto, Yes. yaitu Museum BRI, betul. Dan ini adalah museum lain yang di Purwokerto. Ya, kalau Museum BRI di pusat ya, dekat alun-alun. Yap. Kalau Ini agak countryside ya. Ya, sebetulnya nggak countryside juga sih. Dia itu ada di Jalan Patimura, nomor 240A, itu di di Purwokerto Barat. Oh, oke. Ya, masih Banyumas juga, Jawa Tengah, Indonesia. Dia jadi kalau dari pusat kota itu 3 kilo Nggak ke jauh banget ya? Iya, 3 kilo ke arah barat, tapi dia itu masuknya ke dekat apa sih istilahnya? Pintu masuk ke Purwokerto dari arah timur. Oh, oke. Berarti perbatasan ya? Iya, yaitu di sungai agak di dekatnya Sungai Logawa. Oke. Iya. Dan museum ini mungkin supaya singkat kita sebut Museum Jensut aja mungkin ya. Oke, boleh. Museum Jensut. Iya, jadi museum / monumen Jensut ini kalau nanti teman-teman cari di Google Map akan muncul ada museum, ada monumen. Itu sebetulnya satu tempat sih. Jadi museum atau monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman Purwokerto dibangun pada tahun 1990. Jadi sebetulnya dibangun pada tahun yang sama juga ya? Iya, betul. Tapi diresmikannya tahun 95. Oke. Ya. Kemudian ya tadi museum sekaligus monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengenang kiprah Pak Dirman. Yes. Terutama dalam merebut kembali Yogyakarta yang saat itu masih menjadi ibu kota RI selama agresi militer Belanda. Oh, tahun Yang kedua 47. Iya, dari dia yang pertama 47, 48, 49. ya. Jadi era-era itu. Oke. Jadi tadi sekian profil singkatnya. Sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu Jelajah museum. Yes. Oke, jadi pertama-tama singkatnya dulu ya. Secara garis besar, Museum Jensut ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Di sana ada gedung museum kan 2 lantai. betul. Lantai bawah itu ada ruang pameran. Terus naik dan kita ketemu monumen dan relief perjuangan.
Oke, jadi itu di lantai atas ya? Yep. Ya. Kemudian di area bagian depan ini kan sebetulnya kompleks museum / monumennya ini luas sekali. Iya. Ya, dan sangat hijau. Jadi itu di depan itu ada halaman berhias air mancur dan dihiasi oleh 2 buah tank. Ini tank asli nggak ya? Tank asli ya. Kemudian Di bagian belakang, di sebelah timur ya teman-teman, tuh ada kompleks perpustakaan dan juga replika rumah lahir Jenderal Sudirman, dan juga ada taman bermain, terus ada area piknik juga. Jadi bisa tuh yang mau piknik di sana. iya, itu enak banget sih ya buat piknik. Dan juga untuk rumah lahir Jenderal Sudirman ini kalau yang asli berarti ada di Purbalingga ya. Iya, Mungkin lain kali kita harus ke sana. harus sih. harus. Dan juga terakhir di sebelah timur, bagian timur kompleks itu ada lahan untuk parkir mobil. Meskipun sebetulnya kalau mau parkir di tempat lain pun banyak area sih. Iya, sebetulnya. banyak space kosong. Betul. Jadi kalau teman-teman masuk dari arah Jalan Raya, Jalan Patimura, kita pertama-tama pasti akan masuk ke loket. Loketnya. Ya, bertemu dengan loket dengan biaya masuk per Februari 2022 itu 3.500 rupiah Per orang. per orang. Iya, jadi murah sekali ya, Ya, terjangkau. terjangkau dan edukatif. Worth Gitu. Worth it, yoi. Iya, jadi setelah udah masuk bayar tiket, ya parkir di mana aja boleh ya. Bebas ya Bu. Sebetulnya ini kisah unik kemarin waktu kita main ke sana, mungkin boleh diceritakan karena Jadi waktu itu masukkan ke gerbangnya, terus tanya nih sama petugasnya, ini parkir di mana ya Pak? Terus dijawab apa? ya di mana aja boleh. Jadi boleh teman-teman bebas mau parkir di mana aja. Asal masih di jalan mungkin Iya. ya. Oke, kemudian pokoknya nanti teman-teman masuk parkir, sebetulnya direkomendasikan sih parkirnya kalau bawa motor misalnya ya. Bisa sih parkir langsung ke belakang di area dekat pintu masuk. Jadi pintu masuknya bukan di depan tapi malah di Muter gitu. Iya, muter sedikit ke belakang. Jadi tapi kalau bawa mobil sih ya disarankan tetap Sudah parkir ada. ya di parkir luas yang sudah disediakan di sebelah timur. Nah, nanti teman-teman masuk ke pintu masuk itu di depan langsung disambut dengan 2 karakter. Ini siapa tuh? Yoi, yang pertama itu ada si Bawor. Wow, Mr. Bawor. Ya, Mr. Bawor. Mr. Bawor ini adalah maskot Kabupaten Banyumas yang diangkat dari tokoh wayang Banyumasan Oh. yang bernama Ki Lurah Carup Bawor ya, anak sulung Semar. surname ya, Iya, nama keluarga. betul. Yaitu anak sulung Semar yang jujur dan merayap. Asik. Tapi ini sekali lagi wayang Banyumasan ya. Jadi Iya. mungkin untuk wayang Jawa Tengahan yang tengah banget atau yang timur mungkin Kurang familiar. iya, biasanya apa sih ya? Semar, Gareng ya, anak tertua ya. Iya. Kemudian selain ada si Bawor yang sangat menarik ini, ada juga si Podang. Si Podang ini kayaknya bau-baunya nama burung ya? Iya, memang betul. Jadi si Podang ini maskot juga burung kepodang yang menjadi maskot pariwisata dari Purwokerto. Oke. Iya. Kemudian ada tulisan selamat datang dalam bahasa Jawa yaitu Sugeng Rawuh. iya, begitu. Kebetulan waktu kami datang kan masih harus waspada COVID ya. Jadi ada beberapa banner protokol kesehatan seperti ya biasalah mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian ada tagline-nya juga. Itu tagline yang sangat amat menarik sekali begitu ya. Iya, yaitu Kamu lebih ganteng kalau pakai masker. Jujur sekali. iya, meskipun waktu kami pertama melihat karena kami kebetulan dua-duanya cewek ya, Iya. jadi agak bingung kayak kayaknya kita belum pernah disebut ganteng sih. Iya, Jadi kayak, oke deh. gimana ya? Tersanjung dikit ya disebut ganteng gitu. Ya, mungkin bisa lain kali dimodif sedikit gitu ya narasinya, misalnya jadi kamu lebih keren kalau pakai masker atau kamu lebih cool kalau pakai Kece. masker, iya. Dan sebetulnya diwajibkan untuk ukur suhu tubuh juga kalau menurut banner yang tersedia, tapi kemarin kita tidak melihat scanner ya. Enggak sih. Dan tidak ada petugas yang bawa Langsung termogan masuk ya. aja. Jadi ya kita langsung masuk saja. Paling ada petugas-petugas yang saat itu sedang renovasi. Semoga nanti kalau teman-teman berkunjung renovasinya sudah selesai. Amin. Oke, jadi kita pertama masuk itu langsung ke lantai bawah gedung museum. Nah, itu bentuknya lingkaran dan isinya apa aja nih? Ada foto-foto, ada diorama juga berjajar sepanjang dinding gitu. Terus karena eksibisi disusun secara kronologis dari lahir hingga wafatnya Pak Dirman ini, jadi ketika masuk langsung jalan ke
kiri terlebih dahulu mengikuti arah jarum jam. Ya, kecuali kalau teman-teman anti mainstream ya. Iya. Boleh tuh, mau edgy dikit. Yang mau edgy gitu. Jadi kalau mungkin baca buku gitu, baca belakangnya dulu gitu ya. Atau nonton film tahu endingnya dulu. Iya. Itu boleh untuk belok ke kanan. Tapi kalau mau yang mainstream, belok ke kiri dengan ritualnya sesuai arah jarum jam. Yep. Ya. Dan juga nanti kalau teman-teman ya yang tadi mau belok kanan dulu ya, spoiler, Jenderal Sudirman akhirnya meninggal ya. Iya, sadly. Dan mengikuti rute mainstream, nanti pertama kali teman-teman akan disajikan daftar riwayat hidup, agak kayak CV gitu sih ya. Mulai dari lahir di mana, kemudian achievementnya apa saja, sekolah di mana gitu kan, karirnya gitu. Seperti apa? Di samping lukisan portrait atau potret Jenderal Sudirman. Iya. Nanti dari situ kita diajak untuk menyusuri sejarah kehidupan ya dan sepak terjang Pak Dirman melalui diorama. Wih, mantap sekali. Mungkin karena bisa menjelaskan sedikit diorama ini, mungkin yang kurang familiar tuh apa sih? Buat temen-temen nih, mungkin yang belum begitu familiar ya dengan kata diorama ini. Jadi diorama ini display 3D gitu ya, 3 dimensi manual dari reka adegan atau spesimen di dalam miniatur yang realistis, seperti itu. Jadi ya karena tidak pakai teknologi hologram ya. Iya. Ya belum. Mungkin nanti museum-museum di masa depan atau mungkin sudah ada ya yang displaynya 3D langsung pakai hologram gitu. Iya, bisa. Iya, mungkin bisa dicontoh lain kali. Dan juga selain ada diorama, jadi diorama itu ada di bawah lah ya. Iya. Kemudian di atasnya disusun foto-foto jadul mulai dari awal sampai akhir beliau secara kronologis. Kita mulai pertama ada diorama bangunan, yang cuma bangunan aja gitu ya. Yang pertama itu ada gedung pendidikan sekolahnya beliau kalau tidak salah waktu masih sekolah dulu. Ya masih sekolah betul. Iya sih, sekolah beliau saat masih sekolah betul. Kemudian juga gedung pendidikan guru sekolah lanjutan pertama negeri di Cilacap tempat Pak Dirman menimba ilmu. Oke. Ya, sekolah Wirotomo kalau tidak salah namanya. Dan selain diorama bangunan ada juga diorama peristiwa. Seperti contohnya misalnya ada suasana waktu pendidikan militer pasukan pembela tanah air atau PETA gitu ya teman-teman di Bogor yang diinspeksi oleh Pak Dirman di kompleksnya di Borobudur. Terus ada juga situasi waktu Pak Dirman ini memimpin perang gerilya meski dalam keadaan sakit waktu itu sehingga harus dibawa pakai tandu. Lalu ada juga momen-momen yang mengharukan nih antara Pak Dirman dan pasukannya, terus dengan warga-warga desa, juga dengan para pemimpin pergerakan, misalnya seperti Bung Karno dan juga Bung Hatta. Ya, itu saat kembalinya beliau dari bergerilya ya ke Yogyakarta. Dan juga terakhir di bagian akhir ada juga display diorama dan juga foto-foto wafatnya dan pemakaman Pak Dirman. Waktu itu wafat di Magelang 29 Januari 1950. Wah, muda sekali. Iya, pada usia 34 tahun ya. Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa atau Taman Makam Pahlawan Semaki. Iya, Jogja, betul. Selain diorama dan foto-foto, ada juga ekshibit lain yang bisa disaksikan di lantai pameran bawah ini. Lantai pameran di lantai bawah gedung ini. Yes. There you go. Yaitu ada lukisan-lukisan. Isinya itu momen ketika Pak Dirman ini sedang memimpin gerilya gitu dari atas tandu. Terus ada juga patung dada Jenderal Sudirman di tiang tengah. 3x4. Iya, 3x4, foto 3x4 menghadap ke pintu keluar ya. Iya. Lalu ada juga replika tandu rakitan yang dipakai ketika beliau memimpin perang. Jadi ada kursi gitu yang ditali ke ruas bambu dengan tali tambang ya, yang asal jadi kayak yang penting ini tertali nih gitu. Terus dikasih penutup seadanya gitu dari kain yang motifnya garis-garis. Iya, itu pertama kali aku lihat tali temalinya langsung teringat zaman pramuka dulu. Langsung flashback ya? Langsung flashback. Jadi bahkan waktu pramuka pun kan ada ada berbagai macam jenis tali temali untuk menali yang khusus-khusus. Iya, satu bambu dengan yang lainnya atau satu kayu dengan yang lainnya. Jangkar apa lagi ya? Lupa. Aduh banyak. Lasso. Iya, bukan lasso. Oh, bukan ya. Iya, macam-macam lah pokoknya. Cuma kalau yang waktu itu kita lihat di tandunya ini bener-bener yang apa sih istilahnya tuh makeshift. Jadi kayak bener-bener
dengan kondisi seadanya, dengan yang penting nempel kencang, bisa dipakai gitu. Jadi alangkah pada saat itu gitu kondisinya luar biasa mendesak begitu ya. Dan selain ada replika, tandu, kemudian patung dada dan lain sebagainya, ada juga quote atau kutipan. Dan salah satunya ini aku bacakan. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perjuangan kamu sekalian. Sebagai tentara kamu sekalian telah menunjukkan tugasmu. Tanpa perjuanganmu tidak mungkin kemenangan kita capai. Wow, goosebumps. Ya menyentuh banget sih. Dan ini hanya salah satu dari beberapa kutipan yang ditampilkan. Dan untuk menutup display atau exhibit di lantai bawah yaitu ada aneka senjata, baik laras pendek maupun laras panjang. Itu letaknya tepat di sebelah kanan pintu masuk. Jadi yang kalau mau masuk terus kanan langsung ketemu si senjata-senjata ini. Betul, dalam kotak kaca. Oke. Ya, jadi tidak bisa dipakai tidak bisa dicoba. Bukan untuk dicoba dan bukan untuk dibawa pulang ke rumah. Bahaya juga ya. Iya, betul. Kemudian selesai di lantai bawah, teman-teman bisa kembali ke pintu masuk, kemudian keluar sedikit nanti akan bertemu dengan tangga kembar kanan kiri. Iya, yang akan membawa teman-teman ke lantai atas. Ya, jadi nanti naik keluar dari tangga kembar ini, teman-teman akan langsung dihadapkan dengan pilar tinggi besar dengan Garuda Pancasila di puncaknya. Jadi monumen pertamanya itu. Dan saat teman-teman balik kanan, nanti akan ada satu set anak tangga lagi yang mengantarkan kita ke Selasar Monumen. Wow. Ya, di mana monumen utama Jenderal Sudirman ini berdiri. Mantap. Iya. Jadi nanti ketika sudah naik di Selasar Monumennya, teman-teman akan bertemu dengan patung Jenderal Sudirman yang sedang menaiki seekor kuda. Jadi menurut situs bukan situs arkeologi ya. Aduh, beda. Situs internet purwokertoguidance.com. Patung ini punya spesifikasi yang seperti apa, Carla? Jadi patung ini terbuat dari perunggu dengan tinggi 4,5 meter. Oh, tinggi sekali. Yep. Dengan berat 5,5 ton atau 5.500 kilogram. Iya, mungkin padat ya. Iya, benar, padat sekali. Dan patung Pak Dirman ini berdiri di atas sebuah struktur segi 5 yang mewakili 5 sila Pancasila dengan 5 panel relief yang bercerita tentang perjuangan Jenderal Sudirman dan pasukannya saat merebut kembali Yogyakarta, ibu kota RI saat itu ya, waktu belum ya darurat gitulah, belum di Jakarta, dari tangan Belanda yang saat itu masih belum mengakui kemerdekaan RI. Ya, belum move on. Belum bisa move on, betul. Jadi kayak jilted boyfriend gitu. Sedih banget. Di relief pertama, relief paling besar yang teman-teman tadi naik tangga langsung bertemu, dadah gitu kan. Ada 2 kutipan. Ya, jadi aku kemarin sempat mengamati ada 2 kutipan menarik. Yang satu dalam bahasa Jawa dan ditulis dengan aksara Jawa. Wow. Jadi untuk membaca ini agak mengingat-ingat sedikit ya. Masa SD gitu. Betul. Ya. Pelajaran baca aksara Jawa. Jadi tulisannya adalah rawe-rawe rantas, malang palang putung. Mungkin harusnya malang putung ya. Artinya apa tuh? Jadi kalau menurut Wikiquote, arti harafiah dari istilah ini yang ada di lirik lagu Gombloh juga. Iya. Indonesia. Ada ya? Iya, merah darahku dan seterusnya. Dan seterusnya. Nanti ada bagian rawe-rawe rantas, malang-malang. Puisinya gitu. Iya, kalau tidak salah puisinya. Jadi arti harafiahnya adalah tanaman gitu ya, yang menjulur-julur harus dibabat sampai habis dan yang menghalang-halangi jalan harus dipatahkan. Wah. Ini harafiah tapi. Terabas terus. Terabas, yes, betul. Tapi maksud apa? Konotasinya gitu, kurang lebih segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus disingkirkan. Dan kemudian quote yang satu lagi ini dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, jadi tidak usah ditranslate langsung. Ini kutipan langsung dari Jenderal Sudirman, yaitu lebih baik hancur lebur bersama-sama abunya kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan. Merdeka bos, merdeka. Kemudian dari Selasar Monumen akan ada akses ke mezanin. Apa tuh mezanin? Jadi kalau aku sih sukanya menyebutnya jadi lantai 1,5. Oke. Jadi dia nggak bener-bener lantai bawah, nggak bener-bener lantai atas, tapi kayak lantai nanggung. Lantai nanggung, ngambang. Tapi ada tuh di KBBI mezanin gitu. Kayaknya ya.
Belum dicek. Jadi lantai mezanin ini lebih berfungsi seperti kayak gardu pandang gitu kalau teman-teman ingin melihat halaman Oke. di Kayak balkon gitu ya? Yes, betul. Di sekeliling kompleks museum atau mungkin mau selfie. Bisa. Ya, dengan background langsung menjulang patung ya Jenderal Sudirman. Akhirnya, ketika teman-teman sudah puas berkeliling monumen, bisa bersantai-santai nih di halaman belakang, di mana ada area berumput yang lumayan luas untuk piknik gitu ya teman-teman. Jadi ada taman bermain buat teman-teman yang mungkin bawa adik atau bawa anak gitu. Dan masih di area yang sama juga, pengunjung bisa menemukan toilet dan musola yang jadi fasilitas museum dan monumen ini. Oke. Jadi itu tadi jelajah singkat. Dan sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kisah sorotan. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke kisah sorotan pada episode kali ini, mungkin kita harus bicara sedikit ya tentang backgroundnya Pak Dirman ini. Sudirman. Tentu saja. Jadi sebetulnya ada banyak hal sih yang bisa kita gali. Apalagi setelah kita mulai kayak lihat biografinya gitu, kayak oh my god, what a hero. Kayak ya ampun, pahlawanku Pak Dirman. Jadi kepemimpinannya ini tidak hanya saat perang sebetulnya, tapi sudah bisa dilihat dari sebelum perang. Saat masih jadi warga sipil. Tapi itu kita hanya akan membahas sedikit. Nanti kisah sorotannya akan kita fokuskan ke periode selama agresi militer. So, singkat cerita nih, Sudirman atau Pak Dirman ya kita panggilnya, sejatinya lahir dari pasangan rakyat biasa, Wong Cilik, di Purbalingga, Jawa Tengah. Pada Minggu Pon 24 Januari 1916. Kita semua belum lahir ya? Sepertinya belum. Nah, setelah lahir, beliau diadopsi oleh pamannya, Cokro Sunaryo, yang merupakan seorang camat dan juga nantinya besar di Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah juga. Jadi dengan demikian Sudirman meskipun lahir dari rakyat biasa, tapi dia pun familiar dengan tata krama dan juga etiket dari priai. Karena saat itu kan kalau punya jabatan seperti camat, demang, bupati atau pati gitu ya, seperti pendiri Bank BRI, Arya Wirya Atmaja, beliau kan priai ya, jadi ada etiket tertentu. Sudirman familiar dengan ini, tapi pada saat yang sama dia juga tidak melupakan etos dan kesederhanaan Wong Cilik. Wah, luar biasa sekali. Dan dari kecil menurut beberapa saksi mata begitu ya, guru beliau dan beberapa guru ngajinya juga, Pak Dirman ini tekun secara akademik dan juga taat beragama. What a hero. Sampai-sampai teman-temannya memberi julukan beliau ini Haji. Soalnya sering membantu dengan konsep-konsep keagamaan gitu, dan sering berdakwah juga. Ya, luar biasa. Jadi kepemimpinan dan keluasan berorganisasi dari Pak Dirman ini sendiri sebetulnya sudah kelihatan selama bersekolah. Terutama saat bersekolah di Sekolah Menengah Wirotomo di Cilacap. Yang on the side itu sebenarnya guru-gurunya juga sangat nasionalis, jadi sangat menginspirasi beliau juga untuk karirnya di masa depan. Jadi saat masih sekolah itu, Sudirman ini menariknya kayak kita berpikir beliau tentara panglima besar gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum dia masuk peta, maksudnya ya belajar sebelum mulai karir militer, saat masih sekolah terutama, beliau ini aktif di mana-mana. Di mana aja? Dia aktif di klub drama, kelompok musik, tim sepak bola. Iya, dan juga yang paling notable gitu ya, paling penting di sini dia sangat berjasa dalam turut membangun organisasi Hizbul Wathan. Jadi dia adalah organisasi kepanduan putra, pramuka gitulah ya istilahnya, yang dibina oleh Muhammadiyah. Dan setelah beliau lulus dari Wirotomo, Sudirman juga mengetuai cabang Cilacap. Wow, Gerisnu sekali ya. Oh yes, yes, betul sekali. Jadi sebelum menjadi tentara, Sudirman bekerja sebagai seorang guru. Iya, sebetulnya beliau adalah Pak Guru ya, Pak Dirman Pak Guru. Ya, Captain Miller ya, yang di Saving Private Ryan. Iya, betul sekali. Jadi dari guru akhirnya menjadi tentara. Meskipun sebetulnya Pak Dirman tidak punya sertifikat guru atau ijazah keguruan saat itu. Kok bisa? Kenapa tuh?
Jadi setelah lulus di Wirotomo, Pak Dirman sempat mengenyam pendidikan di sekolah guru atau quick school binaan Muhammadiyah di Surakarta, tapi karena kurang biaya pada saat itu akhirnya tidak selesai dan ya jadi tanpa ijazah guru. Namun kerennya ini saat beliau kembali ke Cilacap tahun 1936 dan mulai mengajar di SD milik Muhammadiyah juga, Pak Dirman ini bisa dibilang merupakan guru teladan. I mean, once a diamond, always a diamond. Always a diamond. Jadi beliau menjadi favorit murid-murid, kemudian juga meninggalkan kesan yang sangat positif di antara teman-temannya juga, gitu ya, kolega-koleganya, sampai akhirnya beliau ini diangkat menjadi kepala sekolah. Wow. Iya. Dan meskipun gaji dan fasilitas itu saat itu sangat seadanya banget gitu, beliau tetap aktif bergerak mengusahakan apa yang bisa diusahakan, dan pada saat yang sama beliau juga aktif menjadi ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Banyumas. Luar biasa. Iya, betul sekali. Namun semuanya berubah ketika negara api menyerang. No. Ya, bukan negara api ya, tapi Jepang. Saat Jepang datang tahun 1942, sekolah di mana beliau berkarya ini ditutup. Oh no. Dan dijadikan pos militer. That's sad. Ya, sedih sekali. Setelah itu beliau akhirnya diajak untuk bergabung dengan pasukan pembela tanah air pada tahun 1944 dan dari situlah nanti akhirnya karir beliau langsung menanjak, pelan-pelan juga sempat mengalami berbagai macam prahara dan lika-liku lah kurang lebih. Betul, sampai akhirnya beliau diangkat menjadi pimpinan TKR pada penghujung tahun 1945 menggantikan Urip Sumoharjo, pimpinan sementara kala itu. Ya, padahal sebetulnya Urip Sumoharjo juga sudah lebih senior dan lebih berpengetahuan di bidang militer, tapi yang terpilih justru Pak Sudirman yang lebih muda. Tapi meskipun begitu nantinya Pak Sudirman tetap menginginkan Urip Sumoharjo mendampingi sebagai kepala staf gitu. Aduh, masih banyak pokoknya ceritanya Pak Dirman, kalau kita menggali itu banyak banget, tapi untuk khusus kali ini kita akan berfokus pada kiprah Pak Dirman selama perang mempertahankan kemerdekaan RI. Ya, dan kisah yang kita angkat kali ini tentunya terinspirasi dari salah satu exhibit yang ada di monumen atau museum Panglima Besar Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Exhibit yang akan mengantar kita pada kisah sorotan kali ini yaitu sebuah foto yang menangkap momen mengharukan dan bikin kayak terenyuh gitu ya. Ketika lihatnya itu ketika Presiden Soekarno, Bung Karno memeluk Pak Dirman yang baru aja balik dari Jogja, dari Yogyakarta balik ke Yogyakarta setelah sekian lama bergerilya. Iya, selama 7 bulan kalau tidak salah kurang lebih. Luar biasa. Iya. Jadi berdasarkan dokumentasi Arsip Nasional RI atau ANRI, foto tersebut diambil pada 9 Juli 1949. Oke. Iya, 99 atau 10 ya? Nanti kita coba cek lagi. Foto diambil oleh Frans Mendur, yaitu ahli potret dari Indonesian Press Photo Service atau IPPHOS, sekaligus juru foto kesayangan Pak Karno. Oke, I can see why. Yes. Dan mungkin sebelum kita melihat foto ini gitu, kita baru tahu ya, kayak setelah browsing bahwa ternyata foto pelukan Pak Karno dan Pak Dirman ini bisa dibilang sebagai foto paling ikonik untuk menutup Perang Revolusi 1945-1949. Yes, iconic. Yes, sangat ikonik. Dan yang seperti kita tahu, selalu ada cerita menarik di balik setiap foto yang ikonik, ya nggak? Yes, itu yang bikin sebuah foto ikonik. Iya. Dari yang paling receh dulu ya, fun fact gitu. Iya. Info asyik. Jadi pertama, meskipun terlihat sangat keren dan dramatis gitu, sebetulnya foto ini reka adegan. Oke. Iya, jadi bukan saat momen itu terjadi kemudian foto diambil. Karena jadi kisahnya kurang lebih begini. Saat pertama kali Pak Dirman datang untuk bertemu dengan Soekarno, momen pelukan aslinya ini itu terlalu cepat. Iya, belum dihayati gitu. Iya, alhasil Frans Mendur belum bisa mengambil momen yang maknyus gitu. Iya, betul. Untuk dapat hasil yang bagus. Jadi mengutip dari artikel di nasional.tempo.co, ini ada percakapan sedikit gitu ya. Oke. Jadi Soekarno berkata, ya udah, diulangi lagi adegan Juncesnya. Apa tuh Junces tuh?
Aku juga nggak tahu ini apa maksudnya. Cuma kalau tadi buka-buka Google Translate, junces ini artinya apa sih? Kayak permen manis, adegan manis Oh gitu. iya. Ciuman, pelukan. Lalu setelah itu beliau meminta Pak Dirman untuk mendekat dan bilang, ayo supaya lebih dramatis. Oke. Dan Pak Dirman Dude menurut. knows what's up. Dan foto diambil. Jadi itu info unik gitu ya, info asyik Menarik sekali. di balik foto ikonik ini. Jadi reka adegan. Fakta kedua ya, yang unik juga. Jadi meskipun foto ini kelihatannya so sweet gitu ya, kayak ternyata Pak Dirman saat itu sedang dalam kondisi bad mood. Tapi juga nggak kelihatan ya soalnya ya. Iya kan yang diperlihatkan wajahnya Wajahnya Soekarno Pak Soekarno dan punggungnya Pak Dirman. Iya, Jadi kita yang tidak tahu ngadep ke kamera. wajahnya seperti apa. Tapi saat itu sebetulnya beliau sedang bad mood lah. Tapi kenapa bisa? Kenapa? Ya kita harus paham dulu konteks dan sikonnya. Oke. Jadi pertama-tama ini entah mungkin tidak banyak yang ngeh ya, tidak banyak yang tahu bahwa Sudirman dan Soekarno itu sebetulnya menjalin persahabatan yang indah. Oke, intimate. Iya bisa dibilang intimate. Jadi Bung Karno yang lebih tua 15 tahun. Iya, 1901. Ya 1901 memanggil Sudirman yang kelahiran 1916 dengan sebutan Dinda. Oh, Dinda. Dinda. Iya. Adik gitu ya. Adik. Sementara Sudirman memanggil Bung Karno dengan sebutan Kanda. Yes. Jadi kakak, adik. Beda show. Oke salah beda show. Jadi hal ini juga bisa dilihat dari beberapa surat-surat pribadi Bung Karno ke Sudirman beberapa waktu sebelum jenderal ini mengembuskan nafas terakhir tahun 50. Ya. Dan konteks selanjutnya, Sudirman ini dikenal juga sebagai seseorang yang sangat nasionalis. Ya, tadi kan kita tahu saat sekolah beliau terinspirasi oleh guru-gurunya yang nasionalis, kemudian juga dibesarkan dengan banyak cerita-cerita nasionalis gitu kan. Dan selama menjabat sebagai pimpinan militer, Sudirman ini bisa dibilang sudah menjadi saksi mata gitu ya, sudah kenyang makan asam garam. Waduh, kehidupan. Mulai dari agresi militer Belanda season 1. Iya, kayak drama Korea. Yang disebut Operation Produk. Tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 47 juga. Yang kemudian disusul dengan perjanjian Linggarjati, lalu perjanjian Renville, yang dua-duanya sebetulnya sangat merugikan posisi RI. Oke. Ya, dan pun akhirnya tetap dilanggar juga sih sama pihak Belanda. Aduh, gimana ini? Ya, jadi Sudirman sudah melihat semua itu terjadi. Maka saat pertama kali mendengar bahwa Belanda akan kembali menyerang ibu kota yang saat itu di Yogyakarta, nantinya akan disebut sebagai operasi. Kok jadi kayak Prancis ya? Operation Cry atau operasi Gagak Desember 48, atau yang nantinya disebut juga agresi militer Belanda season 2. Oke, yang kedua. Ya. Sudirman ini langsung menemui Pak Karno. Meskipun saat itu beliau baru belum sebulan keluar dari rumah sakit setelah dirawat karena menderita tuberkulosis atau TBC. Oh, oke. Iya, jadi begitu dengar bahwa Bandara Maguwo sudah jatuh di tangan Belanda, Sudirman langsung lari ke Soekarno pagi-pagi buta, meminta beliau untuk ayolah ikut keluar dari ibu kota dan bergerilya bersamanya. Oke, mantap. Mengutip ulasan dari tirto.id dengan salah satu sumber autobiografi Penyambung Lidah Rakyat tahun 2007, pagi-pagi buta, sebelum pasukan payung militer Belanda mendarat dan menguasai Bandara Maguwo, Jenderal Sudirman mendatangi Soekarno. Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya akan meninggalkan kota ini dan masuk hutan. Dan saat itu Soekarno tengah berpakaian, dan Sudirman memohon, Bung, pergilah bersama saya. Tapi Pak Karno menjawab, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu. Dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua. Yang kemudian dengan berat hati diterima oleh Sudirman. Dan dia berkata, apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat? Dan oleh Soekarno akhirnya diberi instruksi, jangan adakan pertempuran di jalanan dalam kota. Kita tidak mungkin menang.
Tetapi pindahkanlah tentaramu keluar kota, Dirman, dan berjuanglah sampai mati. Aku perintahkan kepadamu untuk menyebar tentara ke desa-desa. Wow. Yes, jadi kita bisa bayangkan gitu ya percakapan tegang mereka saat itu. Pagi-pagi pula. Yes, dan itu juga yang akhirnya menjadi sumber kekecewaan Sudirman karena Soekarno justru lebih memilih untuk tetap bertahan di Jogja. Dan akibatnya, ya beliau akhirnya ditawan kan, jadi tawanan perang dan diasingkan oleh Belanda. Jadi justifikasinya begitu ya, kenapa Soekarno memilih untuk tinggal Stay di ya Jogja. dan ditawan karena beliau merasa bahwa tindakannya ini akan menarik perhatian internasional dan juga jadi kesempatan lebih lanjut untuk diplomasi. Oke. Lagi pula dari beberapa sumber juga, jika Soekarno dan Hatta misalnya saat itu turut bergerilya, bisa dibilang butuh pasukan pengamanan dong. Oh, tentu saja. Iya kan? Dan masalahnya saat itu karena mendesak juga dan masih segalanya serba terbatas, itu adalah sesuatu yang belum bisa disediakan oleh Tentara Nasional Indonesia yang satu masih TKR. Jadi akhirnya dengan berat hati Sudirman mundur untuk bergerilya dan dia mengeluarkan perintah siasat nomor 1. Isinya? 3 perintah. Yang pertama, TNI tidak perlu mempertahankan kota-kota besar dan jalan raya karena musuh lebih kuat. Oke. Ini agak-agak ini juga sih sebenarnya dipikir cukup sesuai ya dengan The Art of War-nya Sun Tzu. Iya. Jadi harus tahu medan dan harus tahu musuhmu gitu untuk akhirnya bisa menang. Kemudian kedua, mengungsi total dan mengisi kantong-kantong gerilya dan bertahan untuk waktu lama. Poin ketiga, perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan gerilya, Oke. bukan frontal. Jadi gerilya ini apa sih sebetulnya sih? Mungkin kan kamu yang dulu dari jurusan IPS ya. Aduh, gimana ya, udah lupa semua ini. Mungkin bisa menjelaskan kalau gerilya dibandingkan perang frontal itu kayak gimana misalnya? Jadi gimana ya jelasinnya ya? Ya misalnya kan kalau kita perang frontal kan berarti seperti adegan-adegan perang-perang masih tahun 16-17 gitu kan. Jadi ada kayak dua pihak gitu kan. Tabrakan gitu kayak oke, kayak fine gitu. Ini ya kayak filmnya si Tom Cruise. Yang mana? Banyak. Yang Mission Impossible, bukan? Bukan, beda. Mohon maaf, itu beda. Yang mana? Yang ini yang dia jadi prajurit sama Jepang itu apa ya? Last Samurai. Iya, Last Ya, Samurai. seperti itu. Atau mungkin juga Braveheart. Soldier? Filmnya bukan Mel Gibson kan? Mel Gibson ya. Apa sih? Bukan Braveheart. Yang sama Jason Isaac. Dan ini dari siapa Joker? Heath Ledger. Heath Ledger, ya. Itu deh pokoknya. Itulah pokoknya film yang itu juga mungkin untuk referensi nanti teman-teman bisa melihat. Kalau perang gerilya ini kan dia berarti gerilya. Jadi keluar hutan masuk hutan. Iya. Ya, tiba-tiba menyerang, kemudian cabut, Menghilang gitu ya. menghilang. Karena kita yang lebih tahu medan dong jelaskan. Iya. Susah gitu kan kalau Di rumah sendiri. Iya, dari tentara Belanda mau ngikutin kayak ini masuk mana gitu kan, mereka tidak tahu. Kesasar Iya, ntar, Bu. kesasar nanti, betul. Jadi bisa dibilang bahwa tadi itu adalah konteks yang akhirnya menjadi perbedaan pendapat yang bikin bad mood. Yang bikin bad mood, betul. Tapi itu pun sebetulnya kalau kita mau dramatis ya, ini pun perbedaan pendapat yang sebetulnya berakar dari kekhawatiran Sudirman akan keselamatannya Pak Karno dan teman-temannya. Dan juga kekhawatiran nasib RI. Jadi dua-duanya sebetulnya sama-sama mengkhawatirkan satu sama lain, mengkhawatirkan nasib negara gitu kan, yang sedang genting, tapi memutuskan untuk berjuang di jalur yang berbeda. Yang satu berperang langsung gitu dengan senjata dan yang satu dengan berdiplomasi. Kayak Tujuannya tetap sama, ya, untuk betul. melindungi satu sama lain. Betul. Lalu akhirnya dari situ Pak Dirman mulai bergerilya ditemani oleh pasukan kecil dan juga dokter pribadinya, dan baru nanti pelan-pelan beliau bertemu dengan unit-unit TNI yang lain dan kantong-kantong yang lain begitu. Jadi beliau bergerilya selama 7 bulan kurang lebih dalam kondisi yang sangat berat dan akhirnya harus ditandu. Oke. Dan untuk itu at some point mereka membangun markas di kaki Gunung Lawu, di mana Sudirman dan timnya itu disinilah mereka juga mulai bersiasat untuk melakukan serangan besar-besaran supaya bisa mendapatkan pengakuan internasional yang lebih besar tentang kemerdekaan Indonesia. Waktu itu juga masih muda banget kan. Iya, Indonesia kan baru 3 tahun. Iya. Iya kan, deklarasi 45, kemudian 48 diserang lagi season 2. Season 2. Jadi gini, konteksnya saat itu dunia sudah mulai melihat serangan agresi militer Belanda season 2 ini sebagai sesuatu yang buruk gitu. Jadi
dunia internasional sudah mengutuk tindakan Belanda yang kayak, oi mbok uwes gitu. Ya, cukuplah. Sudahlah, cukuplah. Apa yang kau lakukan? Move on gitu. Dan meskipun saat itu sebetulnya Belanda yang masih belum mau move on ini sudah menyebarkan propaganda bahwa mereka pertama sudah menangkap Sudirman, dan yang kedua bahwa mereka sudah berhasil meluluhlantakkan TNI. Oke. Padahal belum kan? Belum. Ya, tapi propagandanya seperti itu. Gimana ya? Akhirnya, justru karena background itulah direncanakan dan diluncurkanlah serangan umum 1 Maret 1949. Di mana Tentara Nasional RI berhasil mengambil alih Yogyakarta selama 6 jam sebelum cabut untuk bergerilya lagi. Oke. Luar biasa, ini sangat amat padat ya. Iya, jadi jadwalnya. dulu sih kita mikirnya kayak ini poinnya apa gitu kan, kayak cuma sebentar gitu. Udah gitu cabut lagi. Tapi ternyata poinnya untuk menunjukkan bahwa no, propaganda itu salah, TNI masih kuat, kami masih bisa menyerang, kami terorganisasi, dan dunia internasional dukunglah kami. Iya, untuk membuktikan mengangkat suara gitu ya. Jadi secara simbolik ternyata ini sangat kuat sekali, dan juga akhirnya Belanda jadi kehilangan muka kan. Ya, dan mungkin Ketahuan. ketahuan. Dan mungkin teman-teman untuk yang di daerah Jogja atau Jawa Tengah gitu, mungkin bisa main ke Malioboro di ujung jalan. Iya. Di depan benteng Frederberg. Yes. Ya, di situlah ada monumen serangan umum 1 Maret. 1 Maret. Tepat di seberang Gedung Agung ya. Iya. Akhirnya dengan bertambahnya tekanan dari PBB, Belanda dan Indonesia pun menyepakati perjanjian Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949. Jadi tadi setelah merdeka sudah ada Linggarjati, Renville. Akhirnya Roem-Royen, di mana di sini Belanda wajib menarik pasukan keluar dari Yogyakarta dan mengembalikan pimpinan RI dari pengasingan. Dan sebaliknya RI pun harus menghentikan aktivitas gerilya. Nah, di sini nih tadi salah satu bagian bad mood-nya juga. Saat kembali ke Yogyakarta akhirnya pada Juli 1949, otomatis dong Soekarno langsung memanggil Pak Dirman pulang. Sudahlah, pulanglah Dirman. Pulanglah Dinda. Nah, namun tadi karena Sudirman sudah berkali-kali nih melihat Belanda menyerang, kemudian saat sudah terdesak, yaudah ayo perjanjian. Terus nyerang lagi. Jadi dia merasa bahwa ini Belanda sudah terjepit, ayo kita serang saja gitu. Ngapain mereka dibiarkan? Habisin lah. Iya, mundur teratur, rame-rame rantas kan. Kan nanti jangan-jangan nanti ini perjanjian dikhianati juga nyerang lagi gitu kan. Cuma saat itu akhirnya Soekarno tetap no. Kamu pulang Dirman, sampai mengirimkan surat pribadi yang sebetulnya isinya masih cukup diperdebatkan, tapi hasilnya tetap sama. Sudirman akhirnya memutuskan untuk memenuhi panggilan dan pulang ke Yogyakarta. Dan saat itu pun pertama waktu datang itu Sudirman masih agak bingung, kayak ini saya harus kemana dulu nih? Saya harus menemui tentara atau para pimpinan. Dan disinilah ada peran TB Simatupang. Iya. Iya, jadi beliau mengarahkan Sudirman, udah Bapak menemui pimpinan dulu saja di Gedung Agung supaya tidak terkesan ada keretakan antara pimpinan politik dan militer. Oke. Dan usut punya usut, sebetulnya di akhir karirnya Sudirman ini juga kalau melihat dari beberapa info gitu, dia juga seseorang yang sebetulnya merasa bahwa tidak ada tempat untuk militer di politik dan sebaliknya. Ya, jadi beda ya. Iya. Jalan sendiri-sendiri. Iya, memang jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak ada yang namanya dwi fungsi ABRI. Aduh, beda masa. Ya, Oke, nanti kita bahas lain waktu di museum-museum yang lain. Jadi pulanglah Pak Dirman dan terjadilah momen mengharukan tadi, pelukan Soekarno dan Sudirman yang dramatis, hanya mengenakan mantel dan sandal jepit. Oke. Ya. Sebetulnya setelah itu masih ada beberapa drama sedikit gitu kan. Ini kan terjadi bulan Juli. Pada bulan Agustus Sudirman masih mendekati Soekarno untuk ayo kita lanjut perang gerilya, just in case gitu. Just in case Belanda menyerang lagi gitu. Karena ya kita belajar lah dari kegagalan gitu. Cuma Soekarno tidak setuju, yang menjadi pukulan berat bagi Sudirman. Kemudian Sudirman sempat mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan. Tapi Soekarno kemudian mengancam balik. Loh, kalau kamu mengundurkan diri, saya juga akan mengundurkan diri dari presiden. Gimana ini? Saling ngancam. Iya, akhirnya karena merasa bahwa no, kalau Soekarno mengundurkan diri akan terjadi ketidakstabilan, Sudirman akhirnya tetap menjabat sebagai pimpinan TNI dan
memerintahkan gencatan senjata di seluruh Jawa diberlakukan mulai 11 Agustus 49. Ya. Akhirnya tidak ada cheating lagi. 27 Desember 49 Belanda mengakui kedaulatan RI. Yeay. Cuman memang saat itu Sudirman sudah sempat kembali dirawat ke Pati Rapih karena relapse ya TBC-nya. Dan juga waktu itu akhirnya dipindahkan ke sanatorium di daerah Pakem, Yogyakarta sebelum akhirnya pulang ke Magelang, di mana beliau tutup usia hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-34 ya, pada tanggal 29 Januari 1950 di usia 34 tahun. Meninggalkan seorang istri dan 7 anak. Ya. Akhirnya saat dimakamkan beliau dikebumikan di samping rekan seperjuangannya Urip Sumoharjo. Yes, that's the story. Sekarang kita masuk ke ulasan nih. Ya. Kesan pertama gimana? Kesan pertama waktu masuk setelah dari loket ya. Belum sih sebetulnya dari turunan gerbang sih. Dari jalan. Dari jalan. Yes. Ini tempat luas betul ya. Luas, hijau, asri. Dan waktu itu kayaknya agak-agak mendung dikit ya. Iya, mendung. Tapi tetap seger sih. Tetap segar. Karena hijau di mana-mana gitu. Kontras banget ya dengan Jalan Patimura yang ramai dan cukup berdebu karena banyak truk-truk, banyak motor, mobil. Iya kan, iya wajar sih kan dia jalan protokol antar kabupaten yang menghubungkan. Ya. Ramai gitu. Ya, bisa dipahami lah ya karena Jalan Patimura ini di samping Sungai Lugawa disebut juga sebagai gerbang barat Purwokerto. Make sense. Dan kemudian setelah kita sudah masuk ke kompleks, kemudian kita masuk ke ruang pameran, langsung kentara banget ya ambience militernya ya. Yes. Hijau-hijau. Color palette-nya itu color palette terus color grading. Iya, color grading kanan kiri sebelah kiri bambu runcing, sebelah kanan senapan gitu ya. Kemudian di depan ada tempat selfie. Ada dengan tentara yang dibolongin wajahnya begitu. 2 banner ya. Cuma kita tidak selfie ya saat itu ya. Enggak sih. Dan mungkin ya tadi sih museum ini mungkin lebih cocok disebut monumen. Iya. Karena meskipun tematik tapi kalau dibandingkan beberapa museum lain yang sudah pernah kita datangi gitu sebetulnya materi exhibitnya tidak terlalu banyak. Dan vibe-nya pun sebetulnya lebih dekat dengan Monjali, Monumen Jogja Kembali di Jogja, dan juga Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Dan kedua-duanya kan sebenarnya sama kan disebut monumen. Terus di dalamnya, di bawahnya tapi gitu. di dalamnya tetap ada exhibit, ada diorama dan juga pameran-pameran. Plusnya yang tadi ya teman-teman, areanya itu luas, hijau, bisa buat piknik, terus kalau minggu-minggu pagi mau lari, jogging gitu, olahraga bisa. Kalau misalnya harus terlalu jauh ya, kalau misalnya naik turun Gunung Slamet gitu. Iya, kalau mau ke Batu Raden itu agak effort gitu. Iya, betul sekali. Iya, bisa. Terus monumennya juga grand, gede, ikonik. Dan eksibitnya juga kontekstual, cukup komprehensif, menggambarkan kisah hidup Jenderal Sudirman secara kronologis. Ruangannya juga cukup luas ya, bersih. Alurnya ada juga space-nya. Ya, alurnya straightforward. Yes. Suasana cukup lengang dan cukup sejuk ya. Ada AC-nya. Ada. Petugas loketnya juga cukup ramah dan helpful. Iya. Parkir di mana aja, Mbak? Ya, silakan. Dan juga selasar monumennya menyediakan banyak space untuk penggemar foto-foto. Ya, untuk yang suka selfie, suka fotografi. Iya. Untuk minusnya waktu di monumen/museum ini itu diorama sebetulnya masih bisa dimaksimalkan lagi ya secara estetika. Jadi ini lebih kayak boneka wayang gitu, alih-alih yang action figure yang lebih realistis. Jadi latar belakangnya juga belum begitu menyerupai bentuk yang kurang realistis ya. Karena backgroundnya pun banyak yang masih kotak. Sementara kalau yang lebih realistis itu biasanya backgroundnya bundar, seperti kubah. Iya. Kemudian agak tadi masalah foto-foto itu di bagian belakang ada yang kurang kronologis. Jadi agak skip gitu. Contohnya misalnya setelah foto penerimaan Jenderal Sudirman kembali ke Jogja tahun 49, tapi foto jajarnya ini menunjukkan napak tilas rute gerilya TNI tahun 79. Jadi kenapa ini lompat 20 tahun gitu Back kan? in the future. Dari situ
foto di sampingnya justru kembali lagi ke momen pelantikan Jenderal Sudirman sebagai pimpinan tentara rakyat tahun 47. Jadi aduh agak sedikit bingung. Meskipun dioramanya sudah sangat kronologis sebetulnya, tapi fotonya masih agak bisa disusun lagi lah. Iyalah, bisa disusun ulang. Dan masih ngomong tentang foto, ini ukurannya itu hanya sekitar 60 kali 40 cm. Jadi gimana ya? Karena dia ukurannya tidak terlalu besar, kemudian ditempatkan di atas dorama, jadi dorama. Jadi serius Jepang dong, maaf. Diorama. Jadi sebetulnya kurang level buat pengunjung, apalagi kalau anak-anak. Iya, harus digendong dulu ya. Iya, harus digendong atau harus mendongak gitu kan ya. Dan label pamerannya mungkin bisa dibilang kayak nggak bisa label ditandu misalnya. Itu kan kebetulan saat itu hanya dicetak warna di selembar kertas, kemudian kayak ditempel gitu aja. Jadi agak terkesan kayak aduh, mohon diupayakan lagi gitu kan. Dimaksimalkan begitu kan. Dan satu lagi yang mungkin bisa ditingkatkan juga itu akses untuk penyandang disabilitas. Iya. Kan di sana tangga semua ya. Iya. Dan kan ini kan bertingkat-tingkat gitu. Iya. Ada layer-layernya. Betul. Bisa lebih maksimal lagi kalau dikerucutkan ya. Jadi misal kayak sasaran keluarga yang bawa anak-anak gitu. Jadi penataan dan konsep eksibitnya ini mungkin bisa lebih disesuaikan lah untuk dipahami anak-anak. Jadi kayak diksinya mungkin bisa disesuaikan konsep juga, gitu. Promosinya juga ya. Kemudian tadi layoutnya gitu kan. Karena memang enak banget sebetulnya untuk keluarga dan anak-anak. Kasih info lah dari tetap melatih apa? Bina negara, betul. Selain itu tempat juga masih banyak potensi untuk dikembangkan ya. Masih ada area yang luas banget. Luar misalnya ada festival-festival kuliner atau live music biar jadi sarana untuk promosi juga gitu. Iya. Mungkin nanti sih setelah pandemi sudah lebih terkontrol ya. Semoga ya. Amin. Dan juga misalnya nanti memang lebih dikembangkan untuk anak-anak atau keluarga gitu, mungkin juga kontennya tadi bisa diarahkan mengerucut lebih ke pendidikan kewarganegaraan dan bela negara usia dini. Dan juga pentingnya mempertahankan NKRI, terutama di pulau-pulau terluar yang dikerjakan langsung oleh TNI ya pada saat ini. Ya, jadi mungkin itu ya saran saja. Masih relevan juga ya, betul. sama yang terjadi. Supaya masih relevan, betul. Jadi untuk teman-teman yang mau berkunjung, khalayak umum, pengunjung keluarga gitu, terutama dengan anak-anak kecil. Jadi exhibit ini gak terlalu banyak dan cocok untuk edukasi dasar anak-anak. Jadi tidak overwhelming gitu ya. Tidak overwhelming. Bisa dilanjutin dengan piknik atau main di tamannya gitu. Dan suasananya juga cukup lengang. Jadi cocok untuk pengunjung yang kurang suka keramaian atau ingin healing, ingin recharge gitu. Tapi pun kalau misalnya untuk partai besar, sebetulnya juga akomodatif ya tempatnya. Bisa, cukup luas juga. Kemudian untuk fasilitas, jadi toilet ada di halaman belakang tadi dekat perpustakaan. Sayangnya gift shop dan restoran atau kafe tidak ada ya. Belum ada. Tapi ada ruang ibadah atau musola di halaman belakang juga. Akses penyandang disabilitas masih kurang, sayangnya. Kemudian pemandu kemarin tidak ada ya. Nggak ada. Memandu diri sendiri, ya. Atau mungkin bisa, tapi sebetulnya displaynya cukup mudah dipahami sih tanpa pemandu sih. Lain-lainnya di taman bermain ada, dan juga mainan ada apa jungkat-jungkit, kemudian ayunan ya macam-macam. Parkirnya juga bisa untuk segala jenis kendaraan, besar bahkan tank kecil, saja bisa ya, masuk 2 itu ya Bu, ada 2. Kuda juga bisa betul. Dan untuk akses transportasi publik bisa ojek atau taksi daring atau kendaraan pribadi. Karena kami kurang familiar dengan dengan angkot atau transport. Tapi di pinggir jalan juga sih, jadi mungkin angkot bisa lah. Iyalah, cukup mudah lah, kan tepat di pinggir jalan. Per Februari 2022 dan ini untuk perhatian saja karena di Google Maps itu agak sedikit berbeda untuk jam buka museum dan monumen, tapi kurang lebih dari Senin sampai Kamis buka jam 8, tutup jam 5. Oke. Seharian ya, kurang lebih lah. Jumat Sabtu bukanya hanya sore dari jam 3 sampai jam 5:30. Bentar.
Dan untuk hari Minggu bukanya cuma pagi. Oke. Dari jam 7 sampai jam 9. Ya. Tiket tadi 3.500 saja. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kebetulan untuk kontak kemarin tidak ada ya. Kita belum nemu. Belum sih. Ya, mungkin nanti akan diupdate selanjutnya. Yes. Oke, so begitulah petualangan kita that's it. di museum dan / monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman Pak Dirman Purwokerto. Selamat berkunjung buat teman-teman yang ingin berkunjung. Yeay. Jangan ragu untuk nanti share-share juga ya pengalaman berkunjung kira-kira, dan mungkin apa yang bisa ditingkatkan dari museum ini. Yes, betul sekali. Oke, selamat belajar, selamat berkunjung ke museum-museum yang lain ya. Selamat menyang museum. Selamat menyang museum. Dan sampai jumpa di kunjungan kita selanjutnya.